Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Oke, hari ini ada yang tidak masuk? Hadir semua ya. Oke, coba Pak Riza cek dulu di datanya untuk masalah kehadiran ya. Oke. Yang nggak masuk tadi di info Pak Riza ada satu Erlangga. Erlangga nggak masuk ya? Oke, sakit ya. Oke, kita mulai saja di sini. Untuk ketua kelas, Rega silakan pimpin teman-temannya untuk doa hari ini. Di depan ya Rega ya. Oke semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, terima kasih Rega. Silakan duduk kembali. Hari ini kita akan membahas tentang materi pelajaran apa di sini judulnya? Algoritma Oke, algoritma pemrograman. Tapi sebelum kita belajar, kita akan mencoba untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pak Riza ingin semuanya berdiri dulu ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Oke, silakan duduk kembali. Oke, sebelum kita belajar, Pak Riza ingin tekankan kembali untuk kesepakatan kelas selama di laboratorium komputer ya. Mungkin kalian ada yang masih ingat, kemudian masih ada yang agak lupa. Yang pertama, ini datang harus tepat waktu. Kemudian kalian harus masuk ke laboratorium dengan tertib. Jadi jangan sampai nanti ketika masuk itu bergerombol, kemudian desek-desekan seperti itu ya. Yang kedua, biasakan seperti biasa berdoa bersama sebelum dan sesudah nanti terakhir di pelajaran. Yang ketiga, Pak Riza ingin kalian untuk selalu menjaga kebersihan, tidak makan dan minum di dalam laboratorium. Coba sekarang dicek dulu ada sampah di dalam kolongnya. Kalau yang ada boleh dibuang dulu ke tempat sampah. Tidak ada. Oke, bersih ya. Oke. Yang keempat, Pak Riza ingin kalian menggunakan komputer dengan hati-hati. Kemudian tidak menekan tombol atau kliknya sembarangan. Oke, selanjutnya yang kelima, tidak mengubah settingan komputer tanpa izin dari guru. Jadi nanti kalau misalnya settingannya berubah, takutnya nanti ada crash gitu ya. Selanjutnya yang keenam, Pak Riza ingin menggunakan internet ini hanya untuk apa?
untuk belajar, bukan untuk bermain game atau media sosial yang lain. Yang ketujuh, Pak Riza ingin nanti setelah kita menyimpan datanya itu di folder yang sudah ditentukan. Misalnya, Wildan, simpannya di foldernya Wildan, jangan sampai ketukar di foldernya Dava. Itu ya, nanti tugasnya Dava malah nggak terdata sama Pak Riza. Paham ya? Jadi kan masing-masing sudah punya folder sendiri. Yang kedelapan, Pak Riza ingin bekerja sama dengan temannya. Ini untuk ketika misalnya satu temannya mengalami kesulitan. Itu paham? Yang kesembilan, Pak Riza ingin kalian menghormati guru dan juga sesama teman. Dan selama nanti proses belajar, jangan sampai bercandanya berlebihan. Paham? Oke. Yang ke-10, nanti setelah belajar mematikan komputernya dengan cara yang benar. Jangan nanti tiba-tiba dimatikan terus langsung keluar. Paham? Oke. Yang ke-11, setelah belajar, Pak Riza ingin kalian merapikan meja dan kursinya sebelum meninggalkan laboratorium. Artinya biar kita nanti di sini tertata secara tertib. Yang terakhir, harus bertanggung jawab bila merusak atau lalai dalam menggunakan perangkat. Sampai sini, ada pertanyaan dulu untuk kesepakatan kelasnya? Paham ya? Oke, mudah-mudahan ini dilaksanakan dengan secara baik. Oke, sekarang kita coba ice breaking dulu. Pak Riza ingin kalian semuanya berdiri. Berdiri, semuanya berdiri. Oke, tangannya diregangkan dulu semuanya. Oke, jangan terlalu tegang, rileks saja. Oke, di sini ada dua, sudah selesai. Nah, sekarang di sini ada dua. Ada kata jeruk sama dengan apa? Apel sama dengan duduk. Jadi kalau misalnya Pak Riza bilang jeruk, berarti kalian berdiri. Kemudian Pak Riza bilang apel, kalian duduk. Oke, konsentrasi ya. Di sini Pak Riza tutup dulu katanya. Oke, kita coba di sini jeruk. Oke, jeruk. Selanjutnya jeruk. Oke, apel. Oke, lebih cepat ya. Kita bermain selama 10 kali ya, 10 kali. Jeruk. Apel. Jeruk. Apel. Apel. Bagus, dikit lagi. Apel. Jeruk. Jeruk. Dava udah mau duduk. Jeruk. Apel. Apel. Jeruk. Apel. Jeruk. Jeruk. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Satu lagi ice breakingnya dari Pak Riza adalah, oke, ini tahu nggak di gambar apa? Gambar apa? Tangan. Ini tangan kiri, ini tangan kanan. Oke, kalau misalnya tangan kiri berarti kalau yang terbuka gini ya. Kalau yang di sini yang kanan berarti yang terbuka begini ya. Oke, nanti Pak Riza kalau yang bulat ini artinya apa? Artinya mengepel begini ya. Kalau ini mengepel. Nah, Pak Riza pengennya sekali dua tangan. Jadi contohnya misalnya gini. Terus yang ini, terus yang ini, terus yang ini. Paham? Oke, Pak Riza ingin minta satu orang dulu maju. Adalah Gifari, Gifari ya. Oke, dipercepat ya gerakannya ya. Selama 5 detik. Oke. 1, 2, 3. Ya, salah. Yang di sini salah. Kayak Gifari duduk. Oke, selanjutnya dari perempuan Cecil. 5 detik dari sekarang. Oke, Cecil bagus. Kasih tepuk tangan buat Cecil. Selanjutnya Rega, coba Rega. Lima detik dari sekarang. Oke, bagus Rega. Kasih tepuk tangan buat Rega.
Marsha boleh, Marsha. 5 detik dari sekarang. Oke, bagus. Marsha kasih tepuk tangan buat Marsha. Oke, satu lagi adalah Dava, boleh Dava? Dava tegang banget, Dava. Dava, 5 detik ya Dava. 5 detik. Belum. Dava ininya dibuka dulu. Ya. Oke, 5 detik dari sekarang. Bagus, tapi speednya kurang ya. Kasih tepuk tangan dulu buat Dava. Satu lagi deh, terakhir adalah perempuan. Serafina, boleh Serafina. 5 detik ya, Sera ya. 5 detik dari sekarang. Oke. Oke, terima kasih Serafina. Bagus, Serafina, kasih tepuk tangan buat Serafina. Jadi dua hal ini tadi Pak Riza ingin kalian untuk fokus ya, fokus ketika nanti belajar di pelajarannya. Nah, sekarang coba kita lihat di sini. Ini ada tokoh siapa? Mungkin ada yang kenal? Imam Syafi'i ya, ada atasnya di tulisannya. Imam Syafi'i berkata bahwa barang siapa yang tak mampu menahan lelahnya belajar, maka ia harus mampu menahan perihnya kebodohan. Sudah pernah dengar quotes ini? Siapa yang sudah pernah dengar quotes ini? Iki, apa Ki? Maknanya Ki kira-kira menurut Iki? Kita tuh walaupun belajar capek, lama-lama kita tuh sudah belajar, kita sudah tahu ilmu. Karena manusia nggak ada yang lahir tuh tetap jadi pintar, semuanya harus melalui proses pembelajaran gitu Pak. Oke, bagus Iki. Siapa lagi yang sudah tahu tentang quotes ini dari perempuan? Coba Amanda. Kira-kira menurut Amanda apa maknanya? Simpel aja nggak apa-apa. Ini makanya kalau misalkan kita kayak lelah belajar, maka dia harus nahan kebodohan. Jadi kita semangat belajar biar ya, boleh seperti itu. Intinya adalah nanti suatu saat nanti kita akan menjadi sukses kalau kita rajin dalam belajar. Karena biasanya siswa sekarang ini kalau misalnya di rumah seringnya main game. Itu tidak produktif, artinya nanti setelah kalian sadar, wah iya sekarang saya udah kelas 9 tapi ilmunya hanya sedikit. Nah, itu artinya kalian prosesnya itu tidak sadar, tiba-tiba sudah dewasa, sudah ilmunya ternyata cuma sedikit. Itu ya, intinya adalah ini mengajarkan untuk kesuksesan di masa yang akan datang. Oke, kita coba langsung ke materi belajar ya. Di sini ada sebuah tujuan pembelajaran ketika nanti kita belajar di algoritma pemrograman. Yang pertama, Pak Riza harapkan agar nanti peserta didik mampu membuat program sederhana dengan menggunakan aplikasi apa bacanya di sini? Scratch. Oke, Scratch ya. Sudah familiar pasti ya dengan aplikasi Scratch. Yang kedua, peserta didiknya mampu menerapkan aturan translasi dengan konsep antar bahasa pemrograman visual. Kemudian yang ketiga, tujuan pembelajaran kita hari ini agar peserta didik mampu mengembangkan program visual untuk mendukung literasi numerik dan sains. Jadi Scratch ini selain di pelajaran informatika itu bisa dikembangkan untuk pelajaran yang lain, yaitu bisa di pelajaran IPA, bisa juga di pelajaran matematika, dan bisa juga nanti di bahasa Indonesia. Seperti apa nanti kita kupas lebih lanjut ya. Oke, ada peta konsep. Yang belakang kelihatan tulisan ini. Mungkin agak buram sedikit ya. Tapi Pak Riza fokusnya ke hal yang ada di sini. Apa bacanya? Yaitu Scratch dan Blockly. Ya, di sini algoritma pemrograman yang akan kita pelajari. Fokusnya ke bagian Scratch dan Blockly. Oke, sisanya nanti kita pelajari di next step-nya. Oke, ini ada dua hal, yaitu Scratch dan apa di sini? Blockly. Nah, untuk Scratch ini bisa kita buka melalui online di situs ini. Kelihatan? Yaitu scratch.mit.edu. Kalau Blockly di mana? Yaitu dari developer google.com Blockly.
Tampilannya kira-kira mirip nggak? Mirip ya. Hanya kalau di Blockly untuk karakternya tidak terlalu ditampilkan. Jelas yang ini? Kalian sudah familiar dengan ini, jadi Pak Riza akan memakai Scratch untuk pembelajaran. Oke, selanjutnya Pak Riza ingin apersepsi dulu sebelum ke yang intinya ya. Oke, mungkin kalian sudah tahu tentang bagian-bagian dari Scratch. Coba Pak Riza coba ke bagian pertama dulu nih. Bagian yang A ini adalah siapa yang tahu bagian apa? Oke, kita baca dulu ya di sini ya. Yaitu tentang kebacanya adalah kumpulan kategori kode. Nah, jadi nanti kode-kodenya ada di sebelah sini. Kalau misalnya kalian buka Scratch, kalian langsung lihat di sebelah bagian kiri, jangan langsung ke tengah ataupun ke atas atau bawah. Yang kedua, di bagian B ada apa di sini? Artinya bisa di drag dan di drop. Di sini bisa ditarik nih sama Pak Riza ke sini. Truk gitu ya. Nanti kita coba simulasi ya. Kemudian bagian yang C adalah daftar blok kode yang diimplementasikan ke objek. Berarti ini adalah isi dari script-script yang ada di bagian sebelah kiri, kita tarik ke sini. Paham? Paham ya? Oke, sebentar Pak Riza coba cek dulu untuk bagian selanjutnya. Oke, di bagian selanjutnya yang E bagian atas. Ini untuk customize objek atau backdrop. Artinya kalian lihat di bagian atas ini keterangannya apa untuk membuat custom dari karakternya. Paham ya? Bagian selanjutnya yang F, bacanya apa di sini? Ada backdrop. Backdrop ini adalah latar belakang dari stage-nya. Jadi kalau misalnya ada kucing, kira-kira yang cocok latar belakangnya apa? Misalnya rumah, bisa nggak kalau misalnya kucing latar belakangnya akuarium? Tidak. Bisa aja, tapi misalnya di sampingnya akuarium, tapi jangan di dalam akuarium ya, Widan ya. Yang F, terakhir yang G adalah bagian sprite. Sprite ini bukan minuman ya. Sprite ini adalah bagian untuk karakter dari yang ada di stage-nya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Tidak ada, kita lanjut. Oh, satu lagi ketinggalan. Yang H adalah nama dari project yang akan dibuat. Misalnya projectnya tentang ikan terbang. Berarti di sini tulisannya adalah ikan terbang. Ini adalah bagian-bagian dasar Scratch yang dipelajari di kelas 7. Nah, nanti di kelas 9 ini kita tidak belajar tentang dasar-dasarnya, tapi langsung ke bagian inti dari materinya. Oke, di sini Pak Riza ada quiz sedikit. Dari apersepsinya, sebentar Pak Riza buka dulu ya. Untuk bagian pertama, ada namanya, apa bacanya di sini? Kontrol. Nah, siapa yang bisa maju untuk mengecek, jadi ntar menyilangkan kira-kira kontrol itu jawabannya apa nih, mengatur kapan kode program akan dijalan atau yang mana? Silakan yang mau maju satu persatu boleh ya. Iki boleh Iki, dikasih garis panah ya Ki. Oke, selanjutnya siapa lagi? Boleh, silakan. Celia dulu boleh, Celia. Oke, sudah Celia. Selanjutnya siapa lagi? Givari boleh, Givari. Boleh, boleh. Kasih garis ya. Ayo kira-kira yang mana ya? Oke, siapa lagi setelah Givari? Audra boleh, Audra? Oke, siapa lagi? Mau nyoba Serafina boleh? Tinggal berapa lagi nih? 1, 2, 3, 4, 5.
Tinggal 5 lagi. Oke, siapa lagi? Mungkin boleh Rega? Rega sudah, siapa lagi? Tinggal berapa nih? 1, 2, 2 lagi. Siapa 2 lagi? Audra lagi mau maju? Atau Pak. boleh Iki? Yang terakhir sudah pasti di mana nih terakhir? Ini ya. Oke, sekarang coba kita cek dari hasil jawaban kalian. Pertama, kontrol. Kontrol itu, jadi jawaban tadi Iki ya, pertama Iki. Iya. Membuat suatu objek lebih lambat dalam bergerak. Ya, betul. Yang kedua, sound. Sound berarti kan suara ya. Yaitu mengatur volume dari suara suatu objek. Ya, betul juga. Yang ketiga itu looks. Looks membuat objek menampilkan. Berarti kalau looks, kata kuncinya adalah menampilkan. Selanjutnya event. Event yang mana ya? Coba Pak Riza cek garisnya. Ini ke sini ya. Event mengatur kapan kode. Ya betul, karena event itu kata kuncinya kapan kode program. Motion. Motion berarti memindahkan objek ke titik tertentu. Ya betul. Operator mendapatkan karakter tertentu dari suatu nilai. Coba kita cek untuk operator. Ya betul. Variable mengatur nilai dari suatu variabel. Betul. Yang terakhir sensing. Sensing mengatur kondisi suatu objek terkena sesuatu. Oke, pinter-pinter semuanya ya. Oke, kita lanjut materinya setelah ini adalah. Oke, ini Pak Riza jelaskan bagian terakhir. Habis itu kalian Pak Riza minta untuk membuat programnya ya. Oke, coba perhatikan dulu. Sebentar Pak Riza hapus dulu. Untuk program dasar, judulnya apa di sini? Yaitu menghitung luas segitiga. Berarti kita berkolaborasi antara informatika dan pelajaran apa? Matematika. Siapa yang bisa tahu untuk luas segitiga itu rumusnya apa ya? Luas sama dengan, ayo apa? Alas dikali tinggi. Habis itu diapakan? Bagi 2. Ya, dibagi 2. Tetapi kalau misalnya di informatika dibagi 2 ini operasinya nggak ada. Kalian bisa tulis dengan alternatif yang lain seperti ini. Alas dikali, kalau dikali itu nanti simbolnya apa di sini? Bintang ya. Jadi kalau di keyboard ini cari tombol bintang dikali dengan tinggi. Nah, kalau misalnya dibagi itu simbolnya adalah garis seperti ini. Dibagi 2. Jelas yang ini? Oke, selain ini rumusnya bisa dimodifikasi juga, yaitu kalau di sini kan dibagi 2 artinya 0,5 atau setengah. Ditulisnya 0,5. Jadi kalau di program itu koma adalah titik. Paham? Karena kita mengikuti metode yang ada di luar nih, yaitu dia menghitungnya bahwa koma itu adalah titik. 0,5 kasih bintang yaitu A, kasih bintang lagi adalah T. Jadi ini adalah program yang akan kita masukkan. Sampai sini jelas? Oke, untuk dasar perhitungannya ada yang namanya input. Kemudian bagiannya namanya proses, yang terakhir adalah output. Untuk inputnya adalah apa? Yaitu alasnya dan tingginya. Untuk hasilnya, outputnya adalah luasnya. Prosesnya adalah rumusnya. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Jelas yang ini? Paham ya? Jadi kalau segitiga itu rumusnya ini. Di bagian proses adalah rumusnya. Inputnya adalah alas. Dan tinggi, outputnya adalah nilai dari luas. Jelas? Oke, biar nggak berpanjang lebar, kita langsung ke contoh dari programnya. Coba perhatikan di sini, Fariza ingin kalian lihat ada yang bagian Fariza sudah masukkan terlebih dahulu. Yang dari belakang kebaca nggak tulisannya?
Di sini bacanya apa? Ini simbol bendera hijau ya. Jadi ketika bendera hijau diapakan? Diklik. Diklik nih pakai mouse, tek gitu ya. Kemudian ini adalah bagiannya yang disebut apa namanya? Instruksi awal, yaitu ketika bendera hijau diklik. Pak, saya nggak mau pakai bendera hijau, maunya pakai keyboard. Boleh. Berarti kalian ketiknya when, yaitu misalnya pakai spasi. Berarti when space klik, itu ya. Nah, ketika misalnya nanti timbul apa namanya keyboard space-nya diklik atau ditekan, dia akan prosesnya di instruksi awal. Jelas yang ini? Oke. Ini adalah bagian instruksi awal. Jadi kalian tidak akan bisa berjalan tanpa adanya instruksi awal. Yang selanjutnya di sini adalah variabel. Oke, kalau di matematika itu variabel adalah angka-angka, yaitu yang si A dan si T, si alas dan si tinggi adalah variabel. Oke, di sini Pariza set ada berapa variabelnya? Apa aja? Yaitu oke, bagus. Masing-masing Pariza berikan nilai berapa? Sengaja Pariza kasih 0. Kalau misalnya diisi, berarti nanti langsung otomatis keisi. Kita setting 0 dulu ya. Oke, yaitu mengatur nilai masing-masing variabel. Untuk dasar instruksi awal dan variabel ada pertanyaan dulu? Belum? Oke. Kita lanjut. Di sini adalah bagian yang disebut adalah masukan atau input, yaitu memasukkan nilai alas dan juga tinggi segitiga. Coba perhatikan di sini ada bacanya S. S ini adalah untuk suatu karakternya. Nanti misalnya Pariza bikin karakter orang di sini ya. Oke, sebentar Pariza ganti dulu spidolnya. Oke, di sini Pariza coba sebuah karakter. Nanti karakternya ngomong nih, yaitu tolong masukkan alas segitiga gitu ya. Terus ada sebuah kotak, kalian masukkan nilainya, tik misalnya. Sudah dimasukkan, kemudian dia nanya lagi. Masukkan tinggi segitiga, kalian masukkan ke sini angkanya, tek. Kemudian prosesnya dihitung. Tret, nanti terakhir adalah luas segitiganya. Ini bagian yang pertama disebut masukan atau input. Yang kedua di sini apa namanya? Bagian proses, yaitu bagian rumusnya. Di sini nilainya berapa? 0,5 dikali alas dikali tinggi untuk luas segitiga. Dari input masuk, kemudian diproses, dan terakhir adalah nilai dari keluaran atau output. Nanti outputnya akan keluar. Sekarang Pariza cek dulu. Kalau misalnya segitiga seperti ini, nggak kelihatan ya? Oke, taruhlah alasnya nilainya 10, kemudian, alasnya di bawah ya. Alasnya 10, tingginya 8. Siapa yang bisa tahu berapa luasnya? Yaitu luas, angkanya berapa? Alas kali tinggi dibagi 2 ya. Alasnya berapa? 10, tingginya dikali 8 dibagi 2. 10 kali 8 berapa? Ya, betul, 80. 80 dibagi 2 berapa? Ya, 40. Oke, ntar kita coba simulasi apakah benar hasilnya 40. Kita coba dulu ya di sini ya. Ini aplikasinya, programnya sudah Pariza buat. Kelihatan dari belakang? Oke, kita coba play ya. Ini ada gambar orang. Mirip siapa ya? Nah, mirip seseorang lah ya. Oke, kita coba di sini. Si orang itu nanya apa, Ki? Masukkan alas segitiga. Ya, masukkan alas segitiga. Misalnya kita masukkan angka berapa? Oke, angka berapa misalnya? 10 ya. Oke, kita masukkan angka 10. Di bawah sini kita klik angka 10. Angkanya kelihatan nggak? Kecil ya.
Ini angka 10. Kemudian kita apakan? Enter. Nah, orangnya nanya apa lagi? Masukkan tinggi segitiga. Oke, tadi kan kita masukin alasnya berapa? 10 ya. Terus tinggi segitiga kita masukkan angkanya misalnya berapa? Ya, 8. Kelihatan di sini angka 8? Oke, kalian boleh enter di sini. Lalu orang tersebut akan memberikan jawabannya. Jawabannya berapa? 40. Oke, benar atau benar? Benar ya. Oke, paham yang ini? Oke, coba Pak Riza cek lagi manual dulu ya. Misalnya kita taruh nilai alasnya berapa? Taruhlah misalnya 8 ya. Alasnya 8, kemudian tingginya Pak Riza taruh angka 4. Dari rumus luasnya apa? Alas kali tinggi bagi 2. Berarti alasnya angka 8, kemudian tingginya 4, kita bagi 2. 8 kali 4 berapa? Ya, 32. Kalau dibagi 2, hasilnya adalah 16, betul? Oke, mudah-mudahan nggak salah nih. Pak Riza deg-degan nih kalau salah nih. Coba ya. Kita coba cek. Alasnya berapa Pak Riza tulis? 8. Kita masukkan ya, angka 8. Kemudian tingginya berapa? 4. Pak Riza masukkan tingginya adalah 4. Oke, betul nggak jawabannya luasnya 16? Oke, kira-kira misalnya Pak Riza minta kalian untuk mengembangkan di bentuk yang lain, bisa nggak? Misalnya persegi panjang atau trapesium, bisa? Oke, tinggal yang dirubah di bagian yang mana? Yaitu di bagian prosesnya. Sampai sini jelas? Jelas ya? Oke. Nah, sekarang Pak Riza ingin kalian, kita lanjut dulu ya. Sebelum kalian Pak Riza berikan tugas. Sebelumnya Pak Riza sudah menilai hasil dari tes kognitif yang minggu lalu Pak Riza sampaikan atau tugaskan ke kalian. Ada beberapa hasilnya yang setelah Pak Riza baca itu ada yang hampir mirip-mirip. Itu Pak Riza sudah kelompok-kelompokkan. Kita coba bahas dulu ya dari soal-soal tes pembahasan kognitif. Oke, di sini ada gambar kucingnya, karakternya. Habis itu ada perintah nih, yaitu bendera hijaunya diklik, kemudian ada move 10 step. Kira-kira siapa yang bisa jawab nih? Arahnya nanti akan kemana? Atau prosesnya akan seperti apa? Iki, coba Ki. Akan seperti apa ketika dia diklik? Itu nanti apa? Si kucingnya itu nanti akan bergerak, Pak. Bergerak kemana tuh Ki? Ke atas. Ke atas? Ayo ke atas atau kemana? Ada yang bisa nambahkan selain Iki? Mungkin Vino? Kira-kira kucingnya akan kemana Vino? Ke depan? Ke sini ya? Oke. Oke, betul Vino. Sekarang kalau misalnya Pak Riza ganti angka 10-nya jadi tanda negatif. Siapa yang bisa jawab kira-kira kucingnya akan kemana? Mundur. Mundur itu ke mana? Ke belakang. Ke kiri ya? Iya. Ya, ke kiri. Oke, jadi yang pertama pembahasannya bahwa ini adalah untuk pergerakan. Jelas ya? Selanjutnya yang kedua, soal yang keduanya, siapa yang bisa jawab ketika diklik apa yang terjadi sama kucingnya? Siapa yang bisa jawab? Celia? Muter. Oke, kalau muter ada dua nih Celia. Muter searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Kalau Celia lihat di gambarnya kemana nih? Searah atau berlawanan? Ya, betul. Ini ada tulisan berapa? Angka berapa? 15 derajat. Berarti kalau 15 derajat itu, si kucing ini muternya cuma sampai segini aja ya? Seret, kecil ya? Hanya 15 derajat. Pak Riza tanya, kalau misalnya diganti 360, kucingnya muter nggak? Nggak muter. Soalnya dia kelihatannya kayak muter, tapi tiba-tiba sudah kembali ke situ lagi. Gitu ya? Oke, paham yang ini? Selanjutnya adalah go to random position. Apa artinya go to random position? Ada yang tahu?
yaitu nanti si kucing ini tiba-tiba ada di sini. Nah, itu ya. Kemudian tiba-tiba kucingnya ada di sini karena dia berada di posisi yang random. Soal nomor keempat. When ketika bendera hijau diklik ada glide. Apa artinya glide? Glide itu artinya meluncur. Jadi nanti si kucing ini meluncur. Nah, gerakannya bukan berjalan tapi meluncur. Jelas yang ini? Oke. Selanjutnya apa artinya next custom? Jadi next custom itu dia akan di kostum yang kedua. Artinya kalau misalnya dia nanti di kaki kanan, next custom dia berjalan kaki kiri, gitu ya. Kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan, kaki kiri. Jelas yang ini? Ada pertanyaan, Vino? Oke, selanjutnya agar tidak terlalu lama penjelasannya, Pak Riza langsung ke tugas latihan kelompok. Kelompoknya Pak Riza sudah tentukan berdasarkan hasil dari tes kognitif. Instruksinya dulu, yaitu kalian Pak Riza minta untuk membuat game kreasi sesuai dengan kemampuan kalian menggunakan aplikasi apa? Scratch. Jadi kalian buka Scratch-nya masing-masing. Kemudian yang kedua nanti dari kelompok tersebut Pak Riza ingin kalian berikan nama game tersebut. Misalnya game menangkap ikan, game membanting pintu misalnya. Gitu ya. Selanjutnya nanti kalian Pak Riza minta untuk presentasi hasil pengerjaan game dari kelompok masing-masing. Yang terakhir durasi pengerjaannya Pak Riza minta 10 menit, bisa nggak? Bisa. Kalau misalnya Pak Riza saya mau 15 menit. Oke, kita targetin minimal 10 menit, nanti maksimalnya berarti 15 menit gitu ya. Oke. Di sini kelompoknya sudah Pak Riza tentukan dulu ya. Satrio Rizky ada? Oh kamu ya? Ada Pak. Yang kedua Alika ada? Alika. Dava, kemudian Marsha. Oke, kemudian Raffi. Ya. Amanda Faza. Oke. Almira. Oke. Faiz. Oke. Jihan di belakang ya? Oke. Vicky. Ya, Vicky di situ Vicky. Vicky jangan ngumpet ya, Ki. Oke. Syafira ada, Syafira di depan. Mumtaz ya sebelahnya ya. Oke. Kelompok kedua, Rega ada Rega. Oke. Celia ada. Dohan ada Dohan. Oh di depan sini. Serafina ada. Oke. Fahri Alvino. Oke. Zepa mana Zepa? Oh di situ. Vio di belakang Vio. Erlangga. Oke di belakang ya. Keila ada Keila. Ada. Habib. Ada Pak, belakang. Maira ada. Oke, Maira. Raka mana Raka? Oh, Raka di situ. Yang kelompok 3, Givari ada. Audra. Oke. Galip. Oh, di situ. Ica mana Ica? Oke. Wildan depan. Cecil ada Cecil. Oke. Jasmine. Oh, di situ Jasmine. Fatir ada Fatir. Nah, di sini depan ya. Mutiara, oke di situ. Vino ada Vino, oke di belakang. Rangga, oke. Jadi nanti sudah nih kelompoknya. Kalian diskusi sama kelompoknya ya. Oke, kalian diskusi sama kelompoknya. Langsung dicoba mengerjakan. Pak Riza kasih waktu 10 menit ya. 10 menit cukup nggak? Cukup Pak. Cukup ya. Pak Riza kasih waktu 10 menit. 10 menit dari sekarang. Jadi kreasi kalian sama kelompoknya. Yang maju nanti semua atau perwakilan aja? Perwakilan aja ya. Oke. Oke, dicoba ya. Nah, itu muter-muter. Coba dulu. Oke, saling diskusi boleh sama kelompoknya. Biar nanti kelihatan hasilnya sama.
Kalau sudah nanti masing-masing kelompoknya dikirim filenya ke Google Drive Fariza. Oke, nanti Fariza akan tampilkan presentasi kalian tinggal mempresentasikan saja. Galip bisa Galip? Coba. Ya, Galip bagus. Nah, itu kucingnya jangan sampai ketinggalan ya Galip. Ya. Iya, Pak. Cecil, ada pertanyaan Cecil? Oke, saling diskusi ya. Diskusi sama teman sekelompoknya. Waktunya berjalannya di papan tulis Fariza sudah tampilkan ya. Nanti kalau misalnya Pak saya belum selesai sama kelompoknya, boleh nanti Fariza tambahin waktunya. Durasi maksimalnya 15 menit ya. Yang pertama bendera hijau ya. Nah, kalau mau pakai operasi ini angkanya jangan angka yang sama nih. Yaitu misalnya kamu set variabel dulu di sini, variabel. Kamu bikin variabel apa dulu? Ya, boleh masukin ke situ. Nah, coba Fariza revisi dulu ya. Nih. Wildan satu kelompok sama siapa Wildan? Sama ini Raffi. Raffi ya, oke. Nah ini karakternya kan kucing ya. Misalnya kamu nanti mau bikin seperti ini, harus di awalnya itu kontrol dulu, even dulu. Pakai ini, Wildan mau pakai yang space ini boleh, tapi ditukar ya, jangan yang bendera hijau, jadi yang space ini. Oke, kalau sudah, nah, di situ kita masukkan ke bagian ini dulu, karakternya sudah ya. Nah, yaitu kalau misalnya Wildan mau maju ke depan seperti ini, boleh. Terus maju sambil ganti kostum. Nah, seperti ini. Jadi nanti dia bergerak langkah juga. Gitu. Kalau mau dia langkahnya terus-terusan, pakai forever kontrolnya. Ini ya, forever ya? Ya. Nah, dia akan next custom seperti ini. Nah, berjalan terus. Di stop. Terus, kalau misalnya mau dibuat bounce, bisa nggak? Bisa. Yaitu, cari di sini yang sampai mentok ke kanan. Kita cari di sini. Nah, nih, ketika sudah sampai pinggir, dia akan mantul. Tapi posisinya dia, kepalanya di bawah ya. Nah, gimana caranya Wildan agar dia nggak seperti ini? Dibalik. Balik, boleh. Kelompok 2, Iki, siapa lagi? Alika, Dava. Oke, silakan lanjutkan dulu ya. Nah, gini nih, Vi. Nah, ini kalau diklik
Kalau naik custom dia say hello, tapi kalau misalnya mau gerak bisa nih pakai gerakan yang ada di sini nih, move ya. Jadi move ini taruh sini, oke, dulu, oke. Nah habis itu dia akan berjalan nih, tapi jalannya masih kaku. Kalau kamu mau jalan terus pakai even, yaitu forever. Nah di sini kita coba masuk di sini nih, gitu, taruh di sini. Nah coba kita diklik, nah dia akan jalan terus, nah sampai pojok. Tapi kalau misalnya Raffi mau balik lagi bisa, mantul, yaitu pakai di sini. Ini ya. Nah, jadi gini Pi, pas diklik di jalan, nah mantul dia balik lagi. Nah ini kan belum sempurna sih, kamu kembangin lagi. Coba. Sulit nggak? Bisa kan ya? Karena Pak Rizal sudah membagi kelompoknya berdasarkan kemampuan masing-masing. Ya, Pak. Oh yang belakang dikerjain juga ya? Ya. Vino ngantuk Vino. Waktunya 2 menit lagi. Sepertinya masih belum selesai semua ya? Oke, itu kepitingnya jangan terlalu besar. Kalau kepitingnya kebesar namanya kepiting Alaska itu. Kalau kucingnya terlalu kecil namanya anak kucing. Udah Pak, bikin kupu-kupu udah Pak? Galip, kenapa kepiting ada di kamar tidur Galip? Tahu lagi. Ya. Lagi itu ya, nyasar ya? Ya Zepa, Zepa bikin Barbie. Oke. Nah itu gimana konsepnya? Beruang mengejar orang. Iya. Gimana? Tapi kok ini nggak balik ya Pak? Oh di stop dulu. Stop dulu. Play lagi coba. Drone nggak balik. Oke, berarti harus dibenerin dulu. Ini konsepnya gimana? Ada putri duyung di padang pasir gitu. Nggak jalan ya? Itu karena belum ada isinya sama kamu. Itu diisi pakai operator yang itu. Kalau misalnya kamu nggak pakai operator, yang lain aja. Ya. Itu sampai pojok berhenti. Ya. Bagus ikan hiunya. Oke. Nah, itu apelnya ditaruh bawah ya. Dohan sampai mana Dohan? Oke. Konsepnya jadi beruang Dohan, bukan apel. Jadi Nah, itu jalannya gitu ya. Coba sampai pojok. Oh, sebentar. Waktunya di sini habis sampai kira-kira sudah selesai semua? Belum? Ada yang sudah? Oke. Ada yang sudah, ada yang belum. Pak Rizal kasih tambahan waktu deh ya. Biar nanti presentasinya bagus. 5 menit lagi cukup? Cukup ya? Oke, 5 menit lagi dari sekarang. Oke, ya boleh diskusi. Nah itu kenapa kebalik gitu? Hati-hati dia pusing loh. Nah nih, gerak ininya sama. jago banget. Set.
Oke, mau diapain itu kepiting pakai kumis? Oke. Nanti yang kesulitan tanya ya. Nanti 3 menit lagi, selesai nggak selesai, tapi harus selesai ya. Harus selesai semua. Kemudian jangan lupa dikirim ke emailnya Pak Riza. Masih ingat emailnya Pak Riza? Ingat ya. Apa emailnya? Yang ini, yang kedua aja ya, jangan yang pertama. riza@gmail.com. Kalau sudah dikirim nanti Pak Riza tampilkan di layar. Yang maju dulu nanti kelompok berapa nih kira-kira yang sudah selesai? 3 dulu boleh, 2 dulu boleh, 1 dulu juga boleh. Oke, Manda, sudah belum? Oke. Dua menit lagi. Oke, itu udah sempurna, Rega. Sudah bagus, tinggal ditambahin skor ya. Itu backgroundnya. Wah, kedip-kedip siapa? Tersisa 30 detik lagi. Dirapikan saja ya. Finishingnya ya. Kamu ngantuk? Tidur jam berapa semalam? Jam 10? Oh, jam 10. Hindari tidur malam ya. Tidur larut malam, bukan tidur malam. Tidur larut malam. Oke, waktunya sudah habis. Ada yang sudah mengirim filenya kelompok berapa dulu? Ada, oh kelompok kamu ya? Iki itu kelompok berapa? 1. Oke. Sudah dikirim filenya? Oke, sebentar Pak Riza cek dulu Iki.
Iki coba Pak Riza cek dulu filenya. Iki kelompok 1. Iya, Pak. Filenya sudah dikirim ya. Iya, Pak. Coba Pak Riza cek filenya kelompok 1. Gamenya dikasih nama apa di sini ya? Oh, sini. Oke. Boleh maju perwakilan aja. Iki mau siapa? Satu lagi. Anda, Pak. Boleh, Manda. Berarti yang belakang nggak usah ikut ya. 2 aja dulu perwakilannya. Gamenya judulnya Ikan Hiu. Oke. Sebentar Ki, kita hapus dulu layar itunya. Ini penghapusnya, Manda. Oke, coba yang lain perhatikan di sini dari kelompok 1 dulu ya. Coba kita lihat gamenya Ikan Hiu nih. Oke, coba Ki jelasin ini gamenya judulnya apa? Ini tuh gamenya judulnya Ikan Hiu. Jadi di sini kita tuh ada 3 karakter. Ada ikan yang kecil, ikan yang besar. Yang kecil yang mana Ki? Oh, yang di bawah ya? Oh ya. Ada ikan yang kecil, ikan hiu yang besar, sama batu. Jadi kalau ikan yang besar ini kena ikan yang kecil, maka nanti skor yang ada di atas akan nambah. Nambah berapa tuh biasanya? Nambah. Sesuai ikan yang dimakan sama dia. Oh, kalau 1 berarti 1 ya? Iya, gitu, Oke. Pak. Terus kalau dia kena batu, itu nanti skornya bakal kurang dan nyawanya juga. Kalau Kurang. nanti dia bakal makan ikannya banyak, sampai 100, menang. Kalau dia kena batu terus, mati. Gitu. Batunya itu nyawanya 3 ya? Iya, Pak. nyawanya Oh, tiga. berarti kamu 3 aja ya? Iya. Oke, coba dong dimainin. Coba. Gimana sih teman-teman mau lihat dari ini Pak Riza kasih mouse-nya ya? Iya, Pak. Nih. Coba dari sini boleh nih, dari Gimana? tuh ya. Nyampe nggak? Ya, di sini Manda pakai dari sini nih, Manda. Ini pakai mouse apa pakai keyboard? Oke, mus bisa. Ah. Oke. Kita play dari atas kali ya? Iya, Iya. kan kita mulai dari yang mana? Ya, coba. Chat. Manda jelasin gimana gamenya? Itu digerakinnya pakai alas saja ya, Manda ya. Kita pakai alas buku aja ya. Coba kalau pakai buku bisa nggak? Oh. Bisa ya. Ini digerakinnya pakai mouse, terus kalau misalnya makan ikan, Iya, maksud. Duh, ya. Tadi kan kena batu, jadi nyawa kita kurang mati gitu. Sekali lagi coba Manda. Ulangan. Dari sini nih, Man. Kan karena tadi kita makan batu, jadi kita kalah. Nah, nyawa kita tinggal 2 tuh. jadi kita makan ikan, nambah, Ikan nambah. nambah. Sampai 100 kalau misalkan Nah, kita kena batu. Nah, mati. Oke. Jadi kalau kita kena ikan, skor kita akan nambah. Nah, contohnya gitu, Man. Nah, kan ikan. Nah, kena batu. Ikan. Kena batu. Kalah. Gitu. Oke, bagus banget ini ininya apa gamenya. Ini karakternya idenya siapa? Satrio ya? Iya, Satrio Manda. Oke. Dari teman-teman ada yang mau coba nggak? Coba dulu deh. Galip mau nyoba. Galip mau nyoba boleh? boleh. Boleh. Galip coba. Game yang dibuat sama kelompok 1. Galip coba ya, coba. Nah, bentar Galip. Kliknya yang atas ya, hijau ya. Iya. Kita mulai pencet yang hijau dulu ya, teman-teman. Oke, betul. Wah, 2. Asik. Asik ya. Galip mantep nih, Galip. Wah, nyawanya kurang 1, Galip. Hati-hati itu, ada batu. Oke. Skornya 8. Galip kelompok berapa nih? 2 ya? 3. Oh, kelompok 3 bagus juga nih. Skornya 4. Ya, kena batu. Ya, kalah. Kelompok 3 cuma dapat 14. Kelompok 2. Mau coba kelompok 2 siapa perwakilannya? Kelompok 2 itu siapa? Vino. Coba Vino. Vino coba Vino. Harus menang ya, Bian. Tadi kelompok 3 14. Oke, kelompok 2 dapat berapa? Nih dari ya hijau atas. 1 2. Ya. Wah, batunya jangan Batu. dimakan. Awas, Bian.
Pak dan 8, 9, 10, 11, 12. Spin. Oke, udah melewati kelompok 3 nih. Up. Awas, Spin. Oke. Oke. Ya. Batu bukannya yang mati. Nilainya 26. Kayaknya sampai sore nih. Ya. Awas. Lagi mati. Hati-hati. Awas atas. Oke. Oke. 38. Terus 40 bisa lah. oke, hampir. Bisa nih mah. Batu 5 langsung keselak ya. 50. Boleh nggak Pak Riza sendiri? Oh, kalah. 51. 50 dia. Dari kelompok 1 sendiri, kelompok 1 sendiri selain Iki sama Manda. Alika, boleh Alika. Berarti harusnya juara nih kelompok 1 yang buat. Kalau nggak bisa kebangkatan nggak? Yang hijau. Ayo Alika. Baru skor 1, 2, Batu jadi makan lik. 4, 5. Tadi berapa kelompok 2? 51 ya? Ya, 20. Oke. Ya. Ya, 8. Oke, sebelumnya ada yang mau tanya dulu nggak tentang game ini? Kira-kira menarik ya buat kalian? Menarik ya? Oke. Kita kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Silakan boleh kembali kelompok 1. Terima kasih. Kalau kelompok 2 sudah belum? Sudah. Sudah dikirim filenya belum? Coba Pak Riza cek dulu ya. Kelompok 2. Kamu kasih nama gamenya apa? Yang kucing loncat, Pak. Kucing loncat. Coba Pak Riza cek dulu kucing loncat. Di sini adanya kucing hitam nih. Coba Pak Riza. Kucing loncat. Kucing lompat ya? Lompat atau loncat? Oh, lompat. Siapa yang mau maju perwakilannya aja? Jangan banyak-banyak, yang belakang nggak usah kebanyakan. Kelompok 2 yang maju berarti Rega sama siapa? Sama Fahril. Oke. Coba dijelaskan ya. Sebelah situ satu-satu, sebelah sini. Oke. Nama gamenya adalah? Oke, jadi kita itu bikin game yang namanya kucing loncat. Gimana itu cara mainnya itu? Kita itu kucingnya harus lompat dari kepiting. Kalau kucingnya kena kepiting, poinnya bakal ngurang. Tapi kalau kucingnya berhasil ngelewatin kepitingnya, dia dapat poin. Kita coba ya gamenya ya. Kita coba gamenya kucing loncat. Biasanya kalau kucing loncat itu makan ikan ya. Kalau di sini kok dikejar kepiting ya. tajam banget itu. Tajam ya. Oke. Siapa yang dicoba sama satu lagi temennya berarti ya? Oh, ini pakai keyboard ya, pakai keyboard. Oke, kalau pakai keyboard berarti di sebelah sini aja ya. Sini, kamu di sebelah sini. Fahril sini. Nanti kamu jelasin Rega. Ya, kamu jelasin ya Rega ya. Oke, Pak Riza play dari sekarang. Wah. Oke. Sulit ya? Kayak kita tuh harus lompat dari kepitingnya, jangan sampai kena. Oke. Kalau Kok mati kita terus? bakal kalah. Kelompok 2 mati terus nih. Gimana nih kelompok 2? Aduh. Nah, ya. Baru 1. Nah. Oke. Terus? 3. Sulit ya? Iya, Pak. 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Gimana sih caranya? Ini coba Pak Riza cek, kita cek ya.
Ini coba jelasin dulu karakternya ada apa aja. Oh, jadi karakternya itu ada dua, yaitu kucing sama kepitingnya. Kucing sama kepiting. Oke, selesai itu cuman background ya? Iya, sama background. Oke. Ini berarti yang ada di kucing, ini yang ada di kepiting. Coba kalau misalnya Pak Riza ganti bisa nggak angkanya nih? Pak Riza ganti 5 ya. Coba kepitingnya jalannya gimana? Oh, lambat ya? Oke. Coba kalau misalnya lambat, skornya bisa lebih banyak atau tidak nih? Coba kamu dites di sini. Fahril, kamu tes lagi. Oke. Kira-kira bisa nggak? Ya. Udah lambat tapi masih gitu. Salah. Kelambatan Pak itu, Pak. Ya. Kelambatan, Pak. Lambatan. Ya. Oke. Gimana biar sempurna ya kira-kira ya? Jangan kelambatan, Pak. Jangan kelambatan. 2 kalau nggak 3. Tuh kucingnya kecepit. Ya ngomong dulu. Minta makan. Kita ganti angka berapa ya? Min 3, Pak. 2 kali ya, 2. Ya. Ya. Ulang lagi. Sulit ya? Sulit, Pak. Oh, kamu bikinnya jangan terlalu sulit. Aduh. Banget ya. Oke, 1, 2. Oke. Oke. Kucingnya kita lambatin bisa nggak? Kita loncatannya kita ini 1 lagi, ininya rubahnya di mana ya? Oh, ininya ya, mungkin 0,5 boleh nggak? Boleh. 0,5 nih, coba glide-nya. Oke, sekarang coba simulasinya. Aduh, sekali lagi coba. Nah. Ini mungkin ya, kepitingnya tadi agak lambat. Agak lambat dikit nih, jadi 2 lah ya. Ini target skornya berapa? 100 juga? Iya, 100. Aduh, kalau 100. Oke. Iya. Iya. 10, 11, 20 aja deh, coba ya 20 ya. Iya. Malu nggak sih? Oke. Pas banget 20. Kelompok lain yang pengen Oke, coba. ada yang mau coba nggak? Dari kelompok 1, Wildan boleh Wildan. Dan sini. Coba Wildan mau nyoba. Pakai keyboard apa mouse? Iya. Emang nggak ada pakai mouse. Oke. Kita coba Wildan. Sebagai perwakilan kelompok 1, ya. Namanya kelompok 1, dapatnya nilainya 1. Oke, sekali lagi coba. Ya, 2. Oke. Sekali lagi terakhir. Oke, 2, 3, 4, 5, 10. Kok langsung 10? Kok nilainya nambahnya banyak? Ya. 12. Oke, gimana Wildan rasanya? Seru, Pak. Seru. Menarik. Oke. Menang juga. Kelompok yang lain, kelompok 3 berarti ya. Kelompok 3. Siapa yang maju? Audra boleh, Audra. Harus dapat 3 nilainya. Enggak ya? Kelompok 3. Di play 1, 2. Terus 6. Terus. Aduh, sekali lagi, coba sekali lagi. 1, aduh. Lagi, sekali lagi terakhir ya. Aduh. Terima kasih Audra. Gimana rasanya? Sulit? Susah ya? Oh, susah nih. Nanti kita coba lihat ya. Ternyata yang game ini susah. Oke, terima kasih buat kelompok 2 ya. Oke, kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Kelompok 3 sudah belum? Sudah Pak, baru kirim. Baru kirim. Oke, coba Pak Riza cek. Baru kirim ya. Judulnya, oh tangkap apple. Apel apa apple nih? Apel.
Oke, kita coba cek tangkap apel. Boleh maju dulu, Givari sama siapa? Boleh sama Audra, boleh. Givari dan Audra. Silakan maju ke depan, Givari dan Audra. Judulnya tangkap apel. Oke, di sini jelasin dulu gimana konsep dari gamenya. Oke, jadi teman-teman di sini kami dari kelompok 3 membuat game yang berjudul Tangkap Apel. Nah, untuk karakternya di sini kita punya 3 sprite. Yang pertama tuh ada apel, mangkuk, dan apel lagi. Jadi apel ada 2. Untuk mekanisme nilainya, jika apelnya menyentuh tanah, maka nilainya berkurang. Kalau apelnya masuk ke mangkuk, nilainya bertambah. Nah, kalau nilainya 100, itu berarti kita menang. Oke, karakternya ada berapa di sini? Diulang. Ada apelnya 2 ya. Misalnya apel 2 dan Kalau apelnya lebih dari 1 bisa nggak? Bisa juga ya. bisa juga sih, Pak. Cuman sulit ya. Mangkuknya 1. Oke, nanti mangkuknya gimana tuh? Jadi mangkuknya nanti bergerak dari kanan ke kiri. Oh, cuman kanan kiri aja. Iya. Oke. Kemudian, oke. Pak Riza penasaran nih sebenarnya nih. Kayak gimana nih pakainya mouse apa keyboard ya? Pakai pointer kanan kiri. Pointer. Iya. Kayaknya pakai keyboard bisa ya? Iya. Coba kita coba cek dulu ya. Pakai pointer ya? Coba dicek dulu kalau pakai pointer. Di play. Oh, bukan. Oh, pakai Pakai keyboard ya, keyboard. Boleh satu Audra mungkin ya? Dicoba gimana sih ininya cara mainnya? Nah, jadi harus Oh. digerakin mangkuknya. Oh, Nah, kalau gitu. jatuh, nilainya berkurang. Oh, menarik sekali nih gamenya. Coba jatuhin lah ya. Berkurang. Oh, berkurang. Oke, bagus banget ini gamenya. Idenya dari siapa ini? Yang di belakangnya itu ya? Iya. Iya, bagus banget. Boleh nggak kalau apelnya diganti yang lain? Bisa Pak, bisa ganti. Bisa juga? Bisa. Bisa. Oke. Sampai nilai berapa juaranya? 100. 100 ya? 100. Coba kita dapetin nilai 100 dulu. Empat puluh, 41. Oke. Lima dua, 53, 54. Oke, hati-hati ya. Oke, 67, 68. Awas hati-hati. Aduh. Aduh. Kiri, kanan, Terus. kiri, Terus. kanan. Bagus banget. Oke. Terus. Dikit lagi. 85, 86. 91. Oke, awas. Ya. 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 Ya, grogi ya? Oke, ternyata lebih dari 100 ini. Oke. Ada yang mau coba nggak? Dari kelompok yang lain, kelompok 1 mau coba. Oke. Dicoba ya kelompok yang lain. Raffi kita mau satu ke Raffi. Raffi. Coba Pak Riza cek di sini mangkoknya ini ya. Mangkoknya ini, oke. Raffi mau coba boleh Raffi. Tadi kelompok berapa Raffi? 1 ya? Iya, Pak. Oke. Oke, silakan Raffi. Nilainya kira-kira berubah nggak? Berubah ya dari awal lagi ya? Oke, coba Raffi play. Yang hijau. Nah, Lanjut bener. Pi, ya. Gimana Pi? Wah, nggak ngulang ya? Lanjutin Oh. Raffi kurang makan ya? Gimana nih Pi? Kok lambat nih Pi? Ini bisa berkurang Pi. Pi, ini bisa berkurang Pi. Pi, aduh Raffi. Aduh ya Pi.
Ini bisa jadi 100, Pi. Berat banget kok mau jadi baja nih. Kok berat? Ayo Pak. Aduh. Minimal dapat 120 deh, Pi. Ayo. 120, Pi. Tangannya Ayo, Pi. berat. Kiri. Kok tadi Audra bisa ya? Iya. Audra 120-nya sulit ya? Kiri teman-teman. Kiri. Waduh. Kiri kanan. Diam. Dikit lagi. 2 lagi. Ya, aduh. Ayo. 2 lagi. Aduh. Di tengah. 2 lagi. Nah. Ayo 1 lagi. Berhasil. Oke. Gimana rasanya, Pi? Apa keberatan, Pak? Keberatan ya? Oke. 1 lagi coba kelompok 2, kelompok 2. Kelompok 2 perwakilannya siapa? Laki-laki boleh, perempuan boleh, yang belum maju siapa? Ica boleh, Cak? Siapa? Serafina boleh. Oke. Ayo Serafina dicoba dapetin nilai 140 ya. 140. Yang hijau. Oke, ayo Sera. Kok berat banget? Kok berat banget? Ayo Serafina. 113 Sampai tadi coba. sampai 140. Ayo Sera, aduh Sera. Oke. Belum. Oke. Sulit ya? Oke, udah dapetin nilai 100 aja deh. Ya, oke. Terima kasih Serafina. Kita lihat di sini. Ini dari kelompok 3 ya. Dengan judul apa tadi? Tangkap apel. Oke, terima kasih buat kelompok 3. Kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Oke, ini ada 3 kelompok yang masing-masing karyanya luar biasa banget nih. Hampir semuanya bikin game yang menarik banget. Nah, di sini kita coba kita lanjut lagi ya. Oke, kita lanjut lagi di bagian untuk kegiatan refleksi. Tapi sebelum ke refleksi, Pak Riza mau tanya dulu. Tadi kan ada yang bagian apa? Raffi bilang, Pak berat banget. Kira-kira itu adanya di mana sih? Tiba-tiba bisa berat di settingan ya? Oke, di settingan. Jadi settingannya itu gerakannya Pak Riza bikin agak lambat. Kira-kira gimana nih? Ternyata sulit. Oke, itu biasanya kalau game kan ada level, betul nggak? Ini kira-kira level berapa masing-masing? Ada yang level 1, kalau misalnya udah agak berat mungkin level 2, selanjutnya sampai level seterusnya ya. Oke. Nah, di sini Pak Riza akan memberikan sebuah refleksi dari kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, Pak Riza mau tanya, bagaimana menurut kalian? Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Dan berikan alasannya. Siapa yang mau memberikan menjawab ini refleksinya? Vino? Boleh. Kira-kira menurut Vino pembelajarannya menyenangkan nggak, Vino? Iya Pak, menyenangkan. Kenapa alasannya? Soalnya pas lagi buat game ngerasa ketantang banget. Ketantang. Oh, kamu suka main game ya? Iya. Oke. Makasih Vino. Ada lagi dari perempuan? Mungkin Ica. Ayo Ca, gimana Ca? Menarik nggak? Menyenangkan nggak? Menarik karena gamenya ada yang susah dan yang susah kayak menantang. Oh, menantang ya? Oke, dari Ica. Satu lagi, misalnya siapa ya? Ya udah Rega. Coba Rega, menurut kamu gimana?
bikin game itu seru, Seru. sama kadang-kadang juga nantang juga, kadang-kadang ada yang salah-salah gitu. Kamu juga suka main game juga? Ya, sama Oke. bikin game juga seru. Bikin game. Kadang-kadang juga salah, jadi nyari-nyarinya tuh dibenerinnya tuh seru. Oke, bisa ya. Tapi Pak Riza ingin ini Pak seru nih game, tapi Pak Riza tidak mengajarkan untuk mau bermain game terus-menerus gitu ya. Ini hanya di konsep pelajaran aja agar logika berpikir kita lebih tertantang. Seperti itu. Yang kedua, apakah kamu mendapatkan kesulitan ketika mengerjakan tugas membuat aplikasi game menggunakan Scratch yang tadi? Ada yang mengalami kesulitan? Vino, kesulitan? Apa kesulitannya? Kesulitannya pas nyari karakter, Pak. Cari karakter. Iya. Gimana maksudnya tuh? Jadi karakter ternyata harus pakai bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Indonesia. Oh iya, benar. Jadi kalau kamu tadi ketika apa? Kamu nyari karakter apa? Kucing. Kucing. Ada nggak tulis apa Nggak ada. tampilan kucingnya? Nggak ada, Pak. Terus kamu ganti apa? Cat. Oke, pakai bahasa Inggris ya? Iya, ada. Oke, itu kesulitannya ketika membuat aplikasi game. Karena game ini, Scratch ini semuanya pakai bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya mau nyari karakternya batu, berarti ngetiknya apa? Rock, baru dia muncul. Kalau batu dia nggak muncul. Itu ya. Tadi solusinya berarti pakai bahasa Inggris ya. Yang ketiga, buat kesan kalian terhadap materi pembelajaran Scratch hari ini. Siapa yang mau bercerita kesannya? Ada kesan menarik apa, Vino mungkin? Mungkin kalau dari saya, kesan saya dalam pembelajaran materi hari ini, saya tertarik banget sama coding sama pemrogramannya. Coding ya, oke. Apakah ini berkaitan sama coding? Iya, karena coding ini termasuk ke bagian Scratch yang kita pelajari ya. Jadi dengan pelajaran coding, kalian akan tertantang untuk logika berpikirnya akan menjadi lebih tertata, berpikir secara komputasional. Seperti itu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Dari masing-masing ada pertanyaan? Belum? Oke, pertama harapan Pak Riza, yaitu setelah mempelajari bab ini, kalian akan menjadi lebih berpikirnya secara komputasional. Yang kedua adalah kalian lebih berpikirnya untuk secara logika yang tidak terlalu rumit, tapi lebih penyederhanaan. Paham ya? Selanjutnya, Pak Riza ingin kalian untuk berpikir secara kritis. Seperti tadi, Pak, nih kok saya merasa berat untuk digerakkan gamenya. Berarti ada yang harus diperbaiki. Atau seperti yang kelompok 2 tadi, yang masalah kucing. Kucing lompatnya kok bisa cepat banget, terus kepitingnya bisa jalannya geraknya cepat banget. Itu harus kalian selesaikan. Karena kalian sebagai pembuat nanti adalah yang menilai adalah seorang usernya. Gitu ya. Pernah nggak kalian main game yang kalian download terus merasa ini gamenya sulit banget? Ada nggak? Ada yang merasa pernah seperti itu? Nah, biasanya ketika kita kesulitan dalam game itu, apa yang akan kita lakukan? Uninstall gitu ya? Terus cari game yang lain gitu ya? Atau enggak kita coba nge-cheat gitu ya? Oke, itu kalau misalnya di dalam game seperti itu. Tapi kalau belajar gimana? Kalau misalnya kesulitan bisa nge-cheat nggak? Nggak bisa ya? Oke, ini adalah kaitannya dari satu sisi dari sebuah game yang harusnya dibuat pembelajaran dan juga nanti buat pembelajaran berikutnya. Jelas ya? Oke, Pak Riza sudah berikan tugas untuk materi berikutnya. Nanti kalian coba cek masing-masing di grup WA. Seperti itu ya? Siapa? Oke, sampai sini sebelum Pak Riza akhiri ada pertanyaan dulu? Tidak ada? Oke, Pak Riza minta ketua kelasnya untuk memimpin doa terakhir untuk penutup pelajaran. Dari sini aja di tengah-tengah ya. Ya. Oke, semuanya sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, maka kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sadaqallahul azim.
Oke, terima kasih Rega. Tapi jangan bergerak dulu. Pak Riza mau kalian untuk merapikan dulu di sini. Terus kalian shutdown dulu secara sempurna masing-masing komputernya ya. Oke, jangan bergerak dulu. Kita akan coba Pak Riza cek bagaimana kalian shutdownnya secara sempurna. Oke, kalau sudah silakan bisa kembali ke kelasnya masing-masing. Terima kasih Pak Riza Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah nggak apa-apa. Oke, makasih ya. Nanti Pak Riza konfirmasi lagi ke depannya. Boleh ke kelas ya? Baik, Pak. Oke. Makasih ya. Berat man mangkoknya. Oh, dingin banget sih Gifari.